Tes 1, 2, 3, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, tabi pun. Nah, terima kasih kepada mahasiswa yang telah berkenan untuk mendengarkan record ya atau rekaman saya. Mohon izin sekali lagi kepada saudara semua, nak. Ibu tidak dapat mendampingi saudara untuk perkuliahan kita, nak ya. Dikarenakan memang pada tanggal 6 Maret sampai dengan 14 Maret, saya ada kegiatan pekerti, nak ya, di Rektorat lantai 4 ruang sidang 1 ya dalam rangka pelatihan dasar bagi dosen se-Universitas Lampung ya, dan pastinya itu adalah dosen-dosen yang sudah ditetapkan ya berdasarkan surat tugas. Insya Allah nanti untuk surat tugas akan Ibu berikan. Nah, agar perkuliahan kita tetap berjalan dan tidak terjadi kekosongan ya, meskipun memang saya yakini ini adalah cara yang eh, apa ya, kurang maksimal ya tanpa adanya pertemuan kita. Namun alangkah lebih baik meskipun tidak maksimal, tapi setidaknya harapan Ibu ada hal yang bisa saudara pahami dari pemaparan yang Ibu sampaikan. Dan mohon izin, Ibu ini tidak menyalakan kamera. Saya terus terang tidak tahu ya mengapa ini Zoom saya ini kok kalau menyalakan kamera dia apa itu gambarnya bergaris-garis ya, jadi malah tidak enak untuk dipandang seperti itu. Nah, Ibu mohon izin, pada pertemuan keempat ini Ibu akan menjelaskan tentang pemerolehan bahasa pada anak. Nah ya, dan ini mengapa harus anak? Karena memang anak di sini adalah faktor utama. Nah ya, bagaimana bahasa ibunya atau mother tongue-nya ketika di rumah gitu. Apakah dia di lingkungan rumahnya menggunakan bahasa Jawa ya, ataukah menggunakan bahasa Indonesia langsung yang diterapkan seperti itu. Mohon semoga bisa ini, nak ya, bisa terlihat dengan baik ya. Dan memang ini harus Ibu jelaskan ya. Nah, pada pekan ini ya saudara akan belajar tentang pemerolehan bahasa ya. Kemudian nanti juga ada tentang sebentar tentang tahap-tahap naik pemeran bahasa pada anak yang harus saudara juga pahami. Nah, mohon dipahami untuk materi hari ini karena memang setelah ini Ibu akan ada ini, nak ya, eh, kalian maksud saya akan terjun ke lapangan ya, dan Ibu akan instruksikan untuk saudara mewawancarai atau mungkin bisa juga menganalisis bahasa, nah ya, bahasa pada anak seperti itu. Sebentar. Baik, baik. Untuk pemeran bahasa, nah pada gambar ini saudara mungkin bisa dapat melihat, nah ya, pada gambar 1, 2, dan 3. Nah, ini hal-hal yang sangat krusial ya ketika seorang anak memperoleh bahasa dari ruang lingkup terkecilnya ya. Apakah memang sudah diajarkan ya, dikenalkan ya, misalnya dengan cara pengenalan dari, kalau sekarang itu kan banyak nanya buku-buku yang mungkin gambarnya lebih besar tetapi tulisannya hanya beberapa kata. Nah, itu memang pada usia kurang lebih 8 bulan ya, kemudian 1 bulan mulai dikenalkan seperti itu. Nah ya, agar setidaknya anak itu mengetahui wujud, meskipun memang ketika pengucapan ya masih mengalami kesulitan ya, karena lagi-lagi itu adalah bentukan dari keluarga, nah ya, dan faktor-faktor lainnya pastinya. Nah, kalau kalian lihat nomor 1 itu mulai ada respons ya.
mungkin tersenyum ya. Kalau kita lihat tidak mungkin di sini bayi usia 1 bulan atau 2 bulan, tidak mungkin ya. Karena memang kan untuk kalau dilihat mungkin yang sekitar bisa jadi 5 atau 6 bulan ini ya. Dan mulai ada responsnya ketika disapa ya oleh sang ibu misalnya. Ini pun saya yakin kalau kalian pun ini melewatinya. Nah, kemudian mungkin pada usia sekitar 1 tahun mulai adanya ma, ya, ba, ba, ya, dan sebagainya. Tapi yang perlu ditekankan di sini lagi-lagi pada proses pemerolehan bahasa anak. Tidak semua setiap anak pada usia mereka 1 tahun mereka sudah bisa mengucapkan satu kata misalnya atau dua kata. Ini bergantung lagi ya. Seperti contoh misalnya anak saya yang pertama sama yang kedua. Anak saya yang pertama itu jauh lebih cepat ya untuk mengucapkan kata ya meskipun ada yang kosakata meskipun terbalik seperti saya ingat sekali pada usia 1 tahun lebih dia sudah bisa mengucapkan lele ican ya lele ican sementara untuk anak saya yang usia yang kedua ya anak yang kedua pada usia 1 tahun lebih itu ternyata belum belum bisa. Nah ini adanya faktor perbedaan karena memang tidak saya mungkiri juga pada saat anak yang pertama itu saya dan suami lebih cepat mengenalkan buku-buku bacaan. Ya, ini ternyata memang salah satu faktor utamanya dari pihak keluarga, nah ya, orang terdekatnya. Nah, jadi dibandingkan dengan anak saya yang kedua, anak saya yang pertama itu lebih cepat kami kenalkan dan memang sering kali kami rutinkan. Nah, sementara kalau yang kedua, ini ya mohon maaf tetap kami jalankan ya kami kenalkan meskipun memang tidak begitu rutin ya karena memang aktivitas saya dan suami sama-sama mengejar ya jadi hanya ya mohon maafnya ada di sela-sela waktu ya seperti itu tapi alhamdulillah sekarang usia 2 tahun 1 bulan alhamdulillah sudah cukup banyak kosakata yang dimiliki. Nah kemudian kalau saudara lihat pada nomor 3 ini mungkin bisa sekitar usia eh, 3 atau 4 tahun mungkin ini ya. Mungkin kosakatanya pun jauh lebih banyak dibandingkan pada gambar 2, apalagi gambar 1. Nah, terkait pemeran bahasa, nah ya di sini ada Darjo Wijojo. Kalau dalam bahasa Inggrisnya menurut mereka ini acquisition ya. Artinya suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh anak secara natural. Artinya memang ia dapatkan secara mungkin bahasanya tidak perlu ada proses belajar melainkan apa yang ia peroleh dari lingkungan terkecil ya seperti itu. Nah, ini biasanya disebut dengan mother tongue ya. Mother tongue ini bukan berarti bahasa bahasanya adalah milik ibunya bukan berarti ya artinya memang di lingkup terkecilnya bisa ayahnya ya bahasa mana yang diperoleh. Nah kemudian higher memberikan pengertian nah ya bahwa acquisition di sini adalah proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak ya ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibu ya. Jadi memang kalau menurut higher di sini proses pemeran bahasa itu ya berlangsung ya secara serta-merta di otak. Nah, kemudian lingkup terkecilnya itu adalah dari keluarganya atau bahasa pertamanya. Jadi antara definisi Darjawi Jojo dengan Haier ini kurang lebih sama ya. Nah, di sini ada bagian yang saya buat, ada pemerolehan bahasa, ada pembelajaran bahasa. Yang perlu ditekankan di sini adalah untuk pemerolehan, artinya memang yang mereka peroleh, guys, ketika anak memperoleh. Kemudian yang kedua ada pembelajaran. Kita tahu bahwa atau saudara juga tahu bahwa teori belajar ya, artinya kan memang ada aktivitas. Nah, kalau di sini untuk pembelajaran bahasa ada proses belajar, baik itu bisa disebut bahasa kedua, ketiga, dan sebagainya. Mungkin bisa jadi seorang anak ketika ia di lingkup terkecilnya mampu apa berbahasa Jawa, misalnya lancar. Kemudian ternyata di lingkup terkecilnya juga di rumahnya menggunakan bahasa Indonesia. Artinya memang pemerolehan bahasanya, bahasa yang pertama adalah bahasa Jawa, kemudian bahasa yang kedua adalah bahasa Indonesia. Nah, ketika sang anak ini dia belajar di sekolah, dikenalkan bahasa Inggris. Nah, artinya
apa nak belajar bahasanya itu bahasa asing ya, itu disebut dengan bahasa asingnya itu merupakan bahasa ketiga seperti itu. Nah, kemudian ada creation ya, yang menyatakan bahwa pemeran bahasa itu sebagai the product of subsequent change process very similar to the process children undergo when they acquire their first language. Jadi pemeran bahasa itu adalah proses bagaimana seseorang dapat berbahasa ya, atau proses anak-anak pada umumnya memperoleh bahasa pertama. Nah, jadi kurang lebih sama ya tadi antara hire, creation ya. Nah, mungkin dapat disimpulkan bahwa pemeran bahasa di sini adalah proses yang berlangsung ya kepada anak-anak yang menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu. Nah, ini untuk prosesnya ya. Sedangkan untuk pembelajaran bahasa berkenaan dengan pemeran bahasa kedua, bahasa yang diajarkan secara formal kepada anak-anak. Nah, jadi memang di sini ada benang merah antara pemerolehan dengan belajar. Kalau pemerolehan memang yang dia terima serta-merta di lingkup terkecilnya. Sementara kalau belajar bahasa, artinya memang kegiatan yang dilakukan bisa secara formal ya nak ya, secara formal apa melalui institusi sekolah ataupun mungkin melalui lembaga-lembaga kursus seperti itu. Nah, di sini ada teori-teori tentang pemerolehan bahasa anak. Ada teori behaviorisme, ya artinya memang ini melalui adanya kebiasaan, ya kemudian ada teori dari nativisme Chomsky dan kognitivisme. Satu persatu akan Ibu bahas. Mungkin Ibu tidak terlalu secara apa kata per katanya sama. Yang jelas di sini saudara bisa memahami teori behaviorisme itu bagaimana, ya kognitivisme itu bagaimana. Nah, untuk teori behaviorisme ya di sini eh, biasanya ya seorang anak itu adanya hubungan antara rangsangan stimulus dan reaksi. Nah, kemudian kalau di sini saya berikan contoh ada bilang kali ya. Bilang kali, misal seorang anak mengatakan bilang kali. Nah, ini sebagai apa? Orang tua misalnya nak ya berhak untuk apa merevisi misalnya ya, bukan bilang kali ya, misal barangkali seperti itu. Nah, kemudian eh, kita lihat di sini nak ya, ketika seorang anak mengucapkan bilang kali ya, seperti saya pernah pengalaman anak saya sebelumnya dia tahu kata jilbab ya, kemudian mendengarkan sepupunya yang sebenarnya usia sama-sama ya, tetapi memang kalau sepupunya anak saya ini seringkali ada pengucapan yang masih kurang jelas dan juga terbalik. Nah, jadi anak saya ini sempat mengikuti ya, seperti jilbab. Dia mengikuti jelibab ya. Dan kontan ya saat itu ketika saya dengar, loh kok kenapa kok ini bilangnya jelibab ya, jilbab. Maka saya sebagai orang tua harus segera untuk memperbaiki. Nah, ini kalian kalau punya adik, punya ponakan dan sebagainya, kalau menggunakan kata-kata yang terbalik, itu bisa segera, nah ya, bisa langsung untuk di bentar nah ya, untuk segera diperbaiki. Mengapa? Ketika seorang anak dia mendapatkan kata yang salah, kemudian kita sebagai orang terdekat tidak segera memperbaiki, maka itu menjadi pemerolehan bahasa yang dianggapnya benar. Nah, seperti itu, ya. Sebentar. Ya, mohon maaf. Nah, kemudian ada teori nativisme Chomsky. Nah, ya, di sini menurut Chomsky bahasa itu hanya dapat dikuasai oleh manusia. Nah, ini binatang tidak mungkin menurut dia untuk menggunakan bahasa. Nah, ya kalau saudara tahu film Upin Ipin ya, merah-merah ya. Si siapa? Eh, punyanya Atu ya atau punya temannya Atu ya. Percuma, percuma ya. Ini kalau saudara pernah menyimak atau menonton episode ketika si
Merah mengatakan percuma, percuma. Kemudian orang-orang berdatangan ke rumah warungnya Uncle Mutu. Nah ya, padahal si merah itu sebelumnya dia tidak tahu percuma, percuma ya, itu hanya proses ketika mengulang bahasa. Akan tetapi ketika si burung beo, nah ya, memproduksi kata baru ya sebenarnya itu kan tidak bisa. Oleh sebab itu, menurut si Chomsky ya, bahwa bahasa itu hanya milik manusia. Oleh sebab itu, pada pertemuan sebelumnya Ibu sempat menjelaskan bahwa hakikat bahasa itu adalah manusiawi. Nah, kemudian di sini, nah ya, menurut Chomsky yang pertama bahwa bahasa itu diturunkan secara genetik. Nah ya, setiap bahasa itu memiliki pola perkembangan yang sama menurut dia ya, merupakan sesuatu yang universal dan lingkungan memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa ini menurut Chomsky. Nah, kemudian kalau yang kedua, menurut Chomsky bahwa bahasa itu dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat menurut dia. Nah, kemudian yang ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup. Artinya memang anak itu tidak bisa memproduksi kalimat-kalimat yang kompleks atau melakukan peniruan yang terlalu panjang ya, kalimat-kalimat panjang begitu. Nah, kemudian ada teori kognitivisme. Nah, kalau siapa teori kognitivisme ini menurut si Piaget ya, ia menyatakan bahwa bahasa itu adalah salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif ya. Kognitif, pengetahuan. Nah, jadi eh, urutannya kalau menurut dia, jadi begini, seorang anak ketika ia hendak mengambil suatu benda misalnya ya di atas kulkas ataupun di atas meja, ketika apa belum sampai ya untuk mengambil, maka ia memiliki cara. Nah, jadi kognitifnya di sini berperan, bisa mengambil kursi, kemudian dinaiki kursi tersebut, kemudian baru diambil barang tersebut. Nah, ini disebut dengan teori kognitivisme. Nah, kemudian ada namanya teori interaksionisme. Nah, di sini berarti bahwa ketika anak-anak mulai memperoleh bahasa, maka peran lingkungan di sini sangat berarti. Apakah memberikan kata-kata yang bernilai rasa baik atau tidak. Nah, seperti kalau sekarang anak-anak seringkali mengikuti kata eh, apa saya lupa ya tiba-tiba ya. Eh, oh, kepo ya, saya pernah mendengar nih. Kepo, kepo. Ini kan suatu bahasa yang memang kurang ya, menurut saya kurang secara konotasi, kurang bagus ya seperti itu. Sekarang mungkin anak-anak banyak yang mengucapkan kamu nanya gitu. Nah, ini kan merupakan dari apa? Merupakan dari faktor lingkungan ya, lingkungan. Dan memang kita sebagai lingkungan terdekat ya dari anak-anak, misalnya saya ataupun saudara, harus bisa memberikan kata-kata yang memang bernilai rasa baik ya, seperti itu. Apalagi kalau sekarang banyak sekali istilah-istilah yang sangat tidak patut untuk didengar ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya untuk tahap pemeran bahasa. Nah, di sini saya ada alur ya kurang lebih. Yang pertama adalah pralinguistik meraba. Kemudian ada tahap satu kata, tahap dua kata, dan tahap penggabungan kata. Seorang anak pasti melewati proses ini. Tidak mungkin tiba-tiba langsung pada tahap penggabungan kata. Ia bisa langsung merangkai satu kalimat yang sederhana ya. Seperti itu. Nah, untuk pada masa meraba di sini seorang anak eh, ia mampu menghasilkan bunyi-bunyi ya, menghasilkan bunyi-bunyi, dan ini biasanya pada usia ya mungkin kalau anak baru lahir mungkin ini ya baru berupa bunyi tangisan, nah ya atau mungkin mulai 3 atau 4 bulan ya udah mulai ada bunyi-bunyi tertentu yang dikeluarkan merupakan direspons dari stimulus yang dia terima seperti itu. Nah, kemudian pada usia 0 sampai dengan 2 bulan ya, tadi yang sempat saya katakan berupa tangisan dulu.
Nah, kemudian pada 2 sampai dengan 5 bulan ya, ia mengeluarkan bunyi-bunyi yang bercampur ya, misal bunyi-bunyi huruf ya. Eh, Kemudian pada usia 5 sampai dengan 7 bulan, nah ya, di sini mengeluarkan bunyi yang agak utuh ya. Artinya udah ada campuran konsonan dan juga vokal. Nah, kemudian sama pada usia 7 sampai dengan 12 bulan ya, ini kurang lebih hampir sama. Nah ya, mulai ada celotehan-celotehan, namun bisa jadi jumlahnya atau kuantitasnya itu jauh lebih banyak dibandingkan pada usia 5 sampai dengan 7 bulan. Nah, tadi tahap pralinguistik, sekarang pada tahap satu kata. Nah ya, nah, pada tahap satu kata ini biasanya pada usia 12 sampai dengan 18 ya, artinya pada usia 1 tahun sampai dengan 1,5 tahun. Nah, di sini anak-anak mulai mampu, nah ya, mengeluarkan satu kata yang memang mewakili apa yang sudah dipikirkannya. Nah ya, dan ini pun tidak menutup kemungkinan ya bisa juga eh, berupa frasa ya, artinya kan dua kata. Nah, ini yang disebut dengan holofrasis ya pada anak usia 1 tahun. Nah, kemudian pada tahap dua kata, nah ini biasanya pada usia 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun. Nah, di sini anak-anak mulai berkembang ya dari segi gramatikanya, susunan. Misalnya eh, ibu mau, ya artinya kan memang ada ide yang memang tersampaikan dan memang untuk susunannya ibu mau, ya ibu mau meskipun mungkin ya mohon maaf usia 2 tahun pasti kan masih agak apa ya mungkin cedal ya, tapi setidaknya seorang ibu atau lingkungan terkecilnya itu memahami ya seorang anak ketika bilang ibu mau ya mam misalnya makan ya seperti itu. Nah, kemudian kata-kata yang disampaikannya, nah ya, itu biasanya memang kata-kata berupa kata kerja, misalnya mau, mam, kemudian tidak mau seperti itu, ya. Nah, ini untuk yang tahap dua kata. Nah, kemudian pada tahap gabungan kata. Nah, di sini biasanya seorang anak mulai pesat ya untuk bisa memproduksi kata-kata pada usia 3 sampai dengan 5 tahun ya, dan pada usia tersebut nah ya seorang anak itu biasanya cenderung ya memiliki kalimat-kalimat yang jauh lebih panjang ya dibandingkan sebelumnya seperti itu. Nah, kalau pada usia 5 sampai 6 tahun, nah itu biasanya kalimatnya pun akan lebih rumit lagi dibandingkan pada usia sebelumnya. Nah, ini pada tahap gabungan kata. Artinya, pada tahap ini seorang anak bisa menyampaikan tuturannya jauh lebih panjang dibandingkan sebelumnya. Akan tetapi yang perlu lagi-lagi digarisbawahi bahwa faktor lingkungan biasanya ya, faktor lingkungan yang seringkali ya itu menjadi faktor utama apakah seorang anak itu bisa cepat mengucapkan kata-kata ataupun tidak. Ya, apalagi kalau sekarang anak nih ketika nangis sebentar langsung diberikan gawai. Dan ini yang bisa jadi menyebabkan adanya speech delay atau keterlambatan berbicara. Dan ini sayang sekali ya karena saya berdasarkan pengalaman, nah ya, ini sepupu anak saya ketika pada usia 5 bahkan 6 tahun itu masih agak sulit untuk mengucapkan kata. Kenapa? Karena seringkalinya diberikan gawai ya seperti itu. Nah, kemudian ada namanya mekanisme pemerolehan bahasa. Ada namanya imitasi, pengondisian, kognisi sosial. Nah, bagaimana imitasi? Nah, ya. Nah, pada imitasi ini, seorang anak itu biasanya menirukan pola bahasa atau kosakata dari orang-orang terdekat. Nah, ini biasanya kalau seorang mengatakan Chan, Ican ya, Ican. Nah, kita mungkin orang yang terdekat harus mampu untuk eh, apa memperbaiki, jangan sampai yang imitasi tersebut yang salah terus-terusan digunakan. Nah, kemudian pada tahap pengondisian.
Nah, pada kondisi tersebut, nah ya, di sini ada pengondisian terhadap ucapan yang didengar anak dan diasosiasikan dengan objek atau peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, kosakata awal yang dimiliki oleh anak adalah kata benda, ya, sepertinya itu, nah ya, mama, baba, ya, artinya bapak, ya. Nah, tidak mungkin langsung pak, ya, melainkan biasanya eh, ba, ya, baba, ya, seperti itu. Nah, kemudian pada tahap kognisi sosial, anak memperoleh pemahaman terhadap kata, ya, semantik atau arti, ya, kata. Karena secara kognisi, nah ya, ia memahami tujuan seseorang memproduksi. Nah, kita lihat di sini, nah ya, karena secara kognisi ia memahami tujuan seseorang memproduksi suatu fonem atau huruf melalui mekanisme atensi bersama. Nah, di sini memang antara imitasi, pengondisian, sama kognisi sosial itu saling berkaitan. Misal seperti anak ketika mengatakan Chan, Ichan, Lele Ichan, ya. Eh, Lingkungan terdekat harus mampu memberikan yang benar, kan ikan, ya, ikan lele, ya. Kalaupun dia melakukan misalnya apa, atut, ya, atut, ya, maka kita harus bisa memperbaikinya. Mak, takut, ya, seperti itu. Jangan ketika seorang anak mengatakan atut, atut, kita malah terus meneruskan gitu. Mana yang kenapa atut dan sebagainya, dan ini tidak sangat diperkenankan seperti itu. Nah, ini daftar pustaka yang Ibu gunakan. Nah, ya, jika ada yang mau ditanyakan, Ibu persilakan. Terima kasih.